Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat. Demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa semua Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan rencana Kementerian Pan-RB mempercepat perampingan jabatan fungsional dan rekrutmen ASN. Nah, tentunya kita bertanya kira-kira terkait apa dengan perampingan ini. Kemudian, bagaimana dengan rekrutmen ASN? Untuk itu Bapak Ibu, mari kita simak informasinya sampai selesai. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Kementerian Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sedang berfokus pada fleksibilitas dalam rekrutmen aparatur sipil negara atau ASN dan menyederhanakan jabatan fungsional. Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) mengundang instansi pemerintah untuk membuat pendekatan yang seragam dalam perencanaan jabatan, perencanaan sumber daya manusia, dan perekrutan ASN. Fleksibilitas ini didukung oleh dasar hukum yang baru, termasuk Peraturan Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Peraturan Permenpan-RB Nomor 1 2023 tentang jabatan fungsional, serta revisi Undang-Undang ASN yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Langkah ini sejalan dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang atau RUU mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau tentang ASN menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa 3 Oktober 2023. Dalam konteks penyederhanaan, jumlah jabatan fungsional telah berkurang dari 292 menjadi 279. Yang selanjutnya, jabatan fungsional akan disederhanakan dan dipermudah. Tentunya kalau disederhanakan dan dipermudah, arti itu adalah menghindari berbagai hal yang sifatnya menyulitkan. Sebagai contoh, satu instansi akan menaungi satu atau beberapa jabatan fungsional. Dengan kata lain, jabatan fungsional yang memiliki kesamaan sifat akan dikelompokkan di bawah satu atap, tetapi tetap mempertahankan karakteristik khusus masing-masing. Jadi pendekatan ini akan memudahkan perpindahan pegawai tanpa mengubah struktur jabatan secara signifikan. Hal ini memberikan fleksibilitas kepada organisasi pemerintah untuk lebih dinamis dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan tantangan yang ada. Selanjutnya, dalam hal uji kompetensi, saat ini biasanya diadakan oleh instansi pembina. Namun, kedepannya uji kompetensi dapat dilakukan secara independen. Sebagai contoh, jika instansi yang seharusnya mengadakan uji kompetensi sudah penuh kuotanya, pegawai yang bersangkutan dapat melakukan uji kompetensi secara mandiri. Hasil uji kompetensi ini akan tetap diakui dan berlaku selama 2 tahun.
Adapun dalam rekrutmen aparatur sipil negara, sesuai dengan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara terbaru, perekrutan akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi dan tidak terbatas pada siklus rekrutmen tahunan. Ini memungkinkan bahwa instansi untuk mengajukan formasi jika ada jabatan yang kosong akibat pensiun, mutasi, kematian, atau pengunduran diri para pegawai. Tentu itulah satu hal yang perlu kita ketahui nanti bagaimana ke depan. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh PLH Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Abbas Bagia yang menyampaikan satu penjelasan bahwa instansi pemerintahan sekarang dapat mengajukan perpindahan pengisian jabatan yang kosong kapanpun diperlukan tanpa harus menunggu siklus seleksi tahunan yang sebelumnya menjadi rutin. Jadi selain itu, metode dan tahapan rekrutmen termasuk seleksi administrasi dan kompetensi tidak akan terikat pada aturan yang kaku. Pendekatan ini bertujuan untuk memudahkan perekrutan tenaga profesional yang telah memiliki pengalaman di bidangnya. Semua ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan talenta terbaik untuk aparatur sipil negara. Selain itu, langkah yang dilakukan ini juga bertujuan untuk mempermudah perekrutan tenaga profesional yang telah memiliki pengalaman dan keahlian di bidangnya. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas sebelumnya telah menyatakan bahwa perubahan dalam proses rekrutmen ini menjadi penting karena sebelumnya pengisian jabatan yang ditinggalkan oleh pegawai yang pensiun memakan waktu yang cukup lama dan menjadi penyebab munculnya pegawai honorer. Nah, karena ke depan adalah honorer perlu dihindari ya, karena boleh diangkat tanpa ada kejelasan, maka jelas tidak ada atau tidak bisa lagi diberi peluang untuk perekrutan honorer. Dengan adanya transformasi dalam proses rekrutmen ini, rekrutmen ASN menjadi lebih fleksibel dan tidak terikat pada jadwal tahunan yang ketat. Oleh karena itu, pengadaan ASN bisa dilakukan lebih sering, bahkan dalam satu tahun dapat berlangsung hingga 3 kali rekrutmen ASN untuk mengurangi kekosongan jabatan yang terlalu lama. Demikian informasi yang dapat diberikan mengenai Kementerian PAN-RB yang akan mempercepat rekrutmen ASN dan perampingan pada jabatan fungsional. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.